Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut diskusi, jangan lupa ya subscribe channel Abdul Halim Official ini. Jangan lupa komen and share tentunya untuk memudahkan nanti notifikasi bila ada video-video terbaru kita agar sahabat sekalian tidak ketinggalan. Sahabat sekalian, ini kasus AS Panji Gumilang ya terus bergulir dan kita berharap di dalam waktu dekat ini semuanya tentu sudah semakin jelas. Kalau boleh saya tentu sebagai manusia ya, saya dengar kemarin AS Panji Gumilang berulang tahun. Jadi tentu saya sebagai manusiawi, sebagai ukhuwah insaniyah, saya mohon izin ya mengucapkan selamat ulang tahun Pak AS Panji Gumilang. Semoga sehat selalu dan tentu juga diberikan keberkahan dan diberikan jalan yang lurus ya untuk penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan yang menjerat di belakangan ini. Sahabat sekalian, saya coba kemarin melihat beberapa orang-orang yang tampil di dalam rangka syukuran 77 tahun daripada AS Panji Gumilang. Yang sangat menarik bagi saya adalah ada seorang kiai yang datang ke sana, yaitu Kiai Haji Ate Musodik Bahrum. Jadi beliau datang dan saya coba dengarkan bagaimana respon beliau tentang Az-Zaitun, tentang AS Panji Gumilang ya ketika dia datang di perayaan hari ulang tahun 77 tahun AS Panji Gumilang. Mari kita dengarkan statement beliau. Karena di Indonesia pikirnya cuma pikir ritual aja, beliau yang telah mengembangkan pendidikan fikih sosial, fikih ritual menjadi fikih sosial karena membahas tentang ekonomi yang diaplikasikan di pesantren Zaitun. Saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau. Beliau adalah Profesor Doktor Mujadid di Indonesia sebagai pembaharu. Bahan saya sebagai kiai kampung dari Tasikmalaya sebenarnya ingin silaturahim aja, tidak akan memberikan nasihat karena saya bukan mujtahid, bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusat Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan saya. Siapa mujtahid di Indonesia? Semua juga ilmunya terukur Pak Panji dan perbuatannya belum ada apa-apa. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain. Sahabat sekalian, tadi kita sudah dengar ada kalimat yang menurut saya sangat menarik ya daripada Kiai Ate Musodik ini ya. Beliau ini adalah seorang ketua Majelis Ulama Tasikmalaya ya. Saya lihat beberapa video beliau juga aktif ya, terutama bagian ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu tata bahasa Arab ya. Jadi beliau mengatakan bahwa sebuah kesalutan beliau terkait dengan kemajuan daripada pembangunan Ponpes Az-Zaitun yang diketuai atau yang dipimpin oleh AS Panji Gumilang ini. Jadi tentu bagi saya juga hal yang sama, memang kita bisa mengatakan bahwa ya dari sisi fisik banyak kemajuan-kemajuan yang diperoleh daripada Ponpes Az-Zaitun. Ini tentu adalah semua orang menghargai seperti itu.
Tetapi tentu di masing-masing pesantren itu berbeda kisah berdirinya dan kisah cara mengumpulkan dana-dana pembangunan sebuah pesantren. Tentu tidak bisa disamakan kisah Az-Zaitun menjadi besar seperti itu, tentu tidak lepas daripada sejarah panjang daripada orang-orang yang terlibat dan kelompok-kelompok yang terlibat atau gerakan-gerakan yang terlibat untuk membangun sebuah pondok pesantren dengan visi yang menurut saya juga sangat luar biasa. Ini adalah tidak bisa disamakan dengan pesantren-pesantren yang sejarahnya, secara historisnya, secara sosialnya, secara gerakan ekonominya berbeda. Jadi saya melihatnya kemajuan daripada Pondok Pesantren Az-Zaitun tidak bisa dilepaskan dengan sejarah panjang daripada sejarah sosial daripada munculnya dan menjelmanya Pondok Pesantren Az-Zaitun. Tentu Kiai A.T. Musodik ini tentu fokus dia mengapresiasi itu. Yang kedua, ada apresiasi juga dari A.T. Musodik itu kaitan dengan dari fikih ritual ke fikih sosial. Nah, ini sayangnya apa yang disebut oleh Kiai A.T. Musodik bahwa gerakan daripada A.S. Panji Gumilang itu dari fikih ritual ke fikih sosial. Tetapi dugaan saya yang dia maksud adalah bagaimana misalnya ya A.S. Panji Gumilang mencoba memasuki kegiatan-kegiatan, aktivitas sosial, yaitu kaitan dengan pengembangan ekonomi umat, pertanian, dan banyak lagi tentu yang kaitan dengan sosial. Ini nanti kalau bicara tentang fikih sosial, saya teringat dengan Kiai Haji Sahal Mahfud yang memakai konsep fikih sosial. Nah, fikih sosial yang berkembang di dalam tataran kajian-kajian para pakar hukum Islam atau pakar fikih itu adalah kaitan pola-pola ijtihad yang dipakai itu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, aspek sosioekonomi, aspek kesehatan masyarakat dalam merumuskan hukum. Jadi ini yang kita kenal di dalam fikih sosial Kiai Sahal Mahfud. Nanti bisa kita dalami. Nah, tetapi sayangnya Kiai A.T. Musodik ini tidak memberikan penjelasan terkait dengan fikih sosial persi daripada A.S. Panji Gumilang. Dan A.S. Panji Gumilang pun pernah menyebut kalimat fikih sosial, tetapi tidak menggambarkan apa yang dia sebut dengan fikih sosial. Kalaulah yang dia maksud adalah fikih sosial adalah memasuki wilayah-wilayah yang terkait dengan ibadah, nah ini problem. Nah, lagi-lagi nanti misalnya apakah perempuan boleh khutbah jadi khotib di hari Jumat di sholat Jumat, maka tentu ini bukan fikih sosial namanya, tetapi fikih nyeleneh. Jadi tidak itu sebenarnya yang kita maksud dengan fikih sosial itu. Tetapi fikih sosial adalah mempertimbangkan. Jadi kaitan dengan kehidupan sosial kita itu berpengaruh terhadap penetapan hukum. Jadi misalnya soal COVID kemarin, bagaimana misalnya yang tadinya ketika kita sholat berapat-rapat, safnya rapat, kemudian atas pertimbangan kesehatan maka sholatnya dijarakkan. Nah, ini namanya pertimbangan untuk soal saf sholat. Begitu juga misalnya ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa boleh tidak sholat Jumat selama COVID karena ada penutupan rumah ibadah, maka ini namanya adalah pertimbangan fikih sosial yang mempertimbangkan keselamatan hizbun nafs, maqasid syariahnya adalah menimbang keselamatan umat manusia. Maka rumah ibadah ditutup,
dan pelaksanaan Jumatan atau Idul Fitri, Idul Adha tidak dilaksanakan secara jamaah atau beramai-ramai. Ini namanya adalah kaitan dengan fikih sosial. Sahabat sekalian, Kiai Haji Ate Musodik Bahrum, ya, ini menantang pengurus MUI. Jadi ini pengurus MUI pusat ditantang. Katanya pengurus MUI pusat itu ilmunya standar kok katanya, kan gitu. Tidak ada yang mujtahid di Indonesia. Jadi kemudian tidak ada yang mursyid, katanya. Kemudian pengurus MUI pusat itu juga nggak punya pesantren dan nggak punya santri. Jadi ini, lalu dia katakan, saya tantang untuk berdialog. Nah ini Kiai Haji Ate Musodik ini menantang para pengurus MUI pusat untuk berdialog atau diskusi dengan beliau. Meskipun katanya, ya, dia katakan bahwa, ya, dia sendiri adalah kiai kampung, tetapi kepengen juga dialog atau debat dengan MUI pusat. Nah, sahabat sekalian, ini menarik bagi saya, ya. Jadi yang pertama, mungkin Pak Kiai ini, ya, belum dapat informasi yang utuh, ya, terkait Majelis Ulama Indonesia dan pola kerja Majelis Komisi Fatwa itu. Jadi mungkin karena beliau adanya adalah ketua Majelis Ulama di Tasikmalaya, tentu tidak ada fatwa-fatwa yang dimintakan oleh masyarakat, dan mungkin juga karena belum menjadi kebiasaan di masyarakat sana untuk meminta fatwa, atau bahkan menurut saya Pak Kiai ini mungkin karena ada pertimbangan karena kesehatannya atau apanya, ya, yang menurut saya belum mengetahui bagaimana sebenarnya Majelis Ulama Pusat itu. Jadi soal tantang menantang sebenarnya nggak penting juga tantang menantang, karena di Majelis Ulama itu di pusat saya tahu persis bagaimana rekan-rekan kita di sana itu dalam dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dimintakan oleh masyarakat, ya, Majelis Ulama Indonesia itu tidak serta-merta, ya, mengeluarkan fatwa secara serampangan, tetapi dilakukan kajian-kajian, ya, secara akademik, ya, dilakukan penelaahan yang cukup, dan dilakukan bukan pribadi-pribadi, tetapi, ya, Majelis Ulama Indonesia itu menggunakan mujtahidnya itu bukan lagi secara sendiri-sendiri, tetapi ijtihad jama'i. Jadi kalau kita lihat dari 1976, para ulama-ulama kita yang berasal dari berbagai ormas keagamaan itu bergabung di Majelis Ulama Indonesia, dan pihak Komisi Fatwa yang menangani hukum, ya, dia juga bersidang membahas dengan menggunakan kitab-kitab yang betul-betul standar. Kitab bukan standar dalam artinya yang otoritatif. Jadi kitab-kitab yang otoritatif di dalam agama Islam. Jadi tidak asal mengeluarkan fatwa sebenarnya. Jadi mungkin Pak Kiai ini belum pernah terlibat di Komisi Fatwa dan belum pernah melihat langsung bagaimana sistem mekanisme. Saya kasih contoh. Sahabat sekalian, mungkin Pak Kiai juga jika mendengar ini kaitan dengan dugaan misalnya kekisruhan terhadap dugaan penistaan agama dalam kasus AS Panji Gumilang. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak keluar serta-merta seperti itu, tetapi ada selalu diawali oleh penelitian dan investigasi yang betul-betul akurat, betul-betul terkonfirmasi dan terverifikasi. Jadi dalam kasus AS Panji Gumilang ini misalnya, dan Ponpes Az-Zaitun ini, ya, ada tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bergerak tanggal 15 Mei sampai, ya, 15 Juli kalau saya tidak salah, 15 Juli
melakukan investigasi, ya, penelitian dan menyelidiki dari berbagai sumber dengan menggunakan metodologi yang saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini tahapan yang pertama. Hasil kajian ini lalu dilaporkan ke Majelis Ulama, pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama pengurus pusat ini nanti akan menyerahkan kepada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan mencoba mempelajari kasus ini, dan karena ada permintaan fatwa, maka Komisi Fatwa ini melakukan sidangnya secara berjamaah, melakukan kajian-kajian yang sangat mendalam dari berbagai dimensi, termasuk juga jika itu kaitannya dengan soal-soal kesehatan, maka ahli kesehatan datang. Kalau itu soal kaitannya dengan mungkin fikih ekonomi, hukum ekonomi syariah, maka ahli ekonomi didatangkan. Begitu seterusnya. Jadi menurut saya Majelis Ulama Indonesia itu telah melakukan cara-cara yang sangat terukur dan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan standar-standar, ya, metode turukul ijtihad yang diakui, sebagaimana juga yang kita kenal di dalam pemikiran-pemikiran Islam, khususnya di dalam hukum Islam. Ini barangkali Pak Kiai Ate Musodik belum tahu tentang ini. Nah, jadi kalau soal misalnya mengatakan bahwa ya standar ilmunya, kalau ilmu kita ini tentu semuanya tidak hebat-hebat amat, ya. Tentu berbeda dengan Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, yang memang, ya, mereka itu mujtahid mutlak. Nah, mereka itu memahami Al-Quran, hafal hadisnya, hafal dari sisi bahasanya, dan mereka mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud daripada dalil-dalil itu. Jadi sahabat sekalian, kalau mungkin ini mungkin saja Kiai Ate Musodik yang menyatakan mendukung AS Panji Gumilang ini mungkin saja tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu bekerja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang menarik lagi sebenarnya kalau kita lihat dari statement daripada Kiai Haji Ate Musodik ini. Dia mengatakan AS Panji Gumilang itu adalah seorang mujaddid atau pembaharu. Nah, ini menarik kalau menurut saya. Jadi saya tentu harus melihat kembali, ya, melihat kembali syarat-syarat seseorang itu dapat disebut pembaharu atau mujaddid. Ya, mujaddid dalam pengertian tata bahasa, semua kita bisa menjadi mujaddid. Tetapi yang betul-betul pembaharu, betul-betul seorang mujtahid, ya, ini tentu punya syarat-syarat. Tentu ini kaitan dengan misalnya apakah kapasitas AS Panji Gumilang itu memenuhi persyaratan, ya, kapasitas kemampuan dia soal memahami Al-Quran, memahami hadis dan pendapat para ulama. Tetapi AS Panji Gumilang kalau menurut saya belum memiliki standar itu, karena dia pertama, ya, pemahaman terhadap, ya, Al-Quran dan ilmu tafsir beliau itu belum, dan bahkan cenderung menurut saya adalah tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah ilmu ulumul Quran, kaidah-kaidah fikih atau bagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Jadi dari segi kapasitas dan dari segi otoritas, AS Panji Gumilang tidak punya otoritas terkait dengan urusan keagamaan, khususnya soal, ya, hukum Islam. Sahabat sekalian, kalau misalnya yang dimaksud oleh Kiai Haji Ate Musodik itu adalah, ya, tokoh ya seperti mungkin bukan diidentikan kepada kelas ulama, tentu tidak masalah.
Tetapi kalau dikaitkan dengan kapasitasnya misalnya sudah setara atau menganggap punya mazhab sendiri juga, tentu ini adalah sesuatu yang berlebihan menurut saya. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya melalui channel ini mungkin kepada Pak Kiai A.T. Musodik Bahrum ini ya. Sebenarnya ada kesan saya ketika beliau Pak Kiai A.T. Musodik ini diwawancari oleh sebuah kanal YouTube ya. Ketika ditanya tentang soal Al-Quran, nah, itu ya kaitan dengan kalam Rasulullah, beliau masih memakai definisi-definisi yang memang bagian dari jumhur ulama. Jadi terlihat sekali misalnya bagaimana Pak Kiai Ade ini sebenarnya sependapat dengan kita yang jumhur bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam Rasulullah. Sahabat sekalian, ketika salah satu pewawancara di kanal YouTube ya, mewawancarai Pak Kiai Ade Musodik, itu menanyakan tentang isu yang terkait dengan Al-Quran kalamullah. Nah, saya melihat ketika beliau menyampaikan dan merujuk pendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat ya, yang ditulis di dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Ini adalah definisi yang jumhur berlaku. Maka saya yakin betul Pak Kiai ini sependapat dengan kita, saya dan jumhur ulama yang mengatakan adalah Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Rasulullah, bukan kalam Rasulullah SAW. Hanya saja saya lihat pewawancara ini tidak mengeksplor lebih jauh dan menceritakan kasus ini. Saya melihat ini ada semacam upaya dari pihak yang mewawancara ini untuk mendapatkan statement ya dari Kiai A.T. Musodik agar seolah-olah mendukung A.S. Panji Gumilang dalam konteks pemahaman ya sebagaimana yang disampaikan, yaitu Al-Quran kalam Rasulullah. Kalau misalnya kita ceritakan ke Pak Kiai A.T. Musodik, apalagi dia ketua NU Tasikmalaya, saya yakin, saya berani taruhan bahwa cara pandang ke Haji A.T. Musodik Bahrum ini pasti adalah sesuai dengan yang umum pemahamannya di kiai-kiai Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Makanya saya kepengen juga mewawancara beliau. Tapi kita kasih gambaran dulu bahwa misalnya kaitan dengan Al-Quran kalamullah, apakah kalamullah atau kalam Rasulullah, itu digambarkan. Yang kedua soal kaitan dengan soal sab dirapatkan atau direnggangkan, sab perempuan sejajar dengan laki-laki, khotib perempuan boleh. Kalau dibicarakan ini kepada Pak Kiai A.T. Musodik, saya yakin jawabannya pasti di luar ekspektasi pewawancara daripada kanal YouTube yang datang kepada beliau. Karena setahu saya seluruh kiai-kiai NU seluruh Indonesia tidak ada yang sependapat dengan definisi Al-Quran yang diajukan, yang dipahami oleh A.S. Panji Gumilang. Begitu juga soal-soal yang lainnya. Jadi memang kita berharap ya kawan-kawan, terutama yang pendukung A.S. Panji Gumilang, yang gak usah terlalu ditarik-tarik lah orang-orang kiai-kiai yang sebenarnya dia belum tahu duduk persoalannya. Jadi jangan apalagi orang juga belum begitu sehat ya, kita lihat Pak Kiai ini datang ya dengan kursi dorong ya, kita berharap lah Pak Kiai ini sehat kembali ya, sehat Pak Kiai A.T. Musodik Bahrum ini sehat, diberikan kesembuhan dan biar bisa dakwah dan mengajar murid-muridnya nanti di pesantren.
Dan saya yakin ya kalaulah beliau ini diberikan gambaran yang utuh terkait kasus-kasus atau tema-tema kontroversial ini, saya yakin pendapatnya itu tidak jauh dari pendapat jumhur ulama dan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Dan begitu juga pendapat-pendapat yang umum kita pakai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Saya berharap saya bisa silaturahmi dengan Pak Kiai Atimus Sodik Bahrum nanti. Saya ingin diskusi panjang terkait dengan hal-hal yang kaitan tadi soal fikih sosial, kaitan dengan apa yang dia maksud dengan ingin menantang MUI pusat, kemudian apa yang dia maksud dengan mujaddid atau pembaharu itu. Dan kita berharap ya ke depan kita dapat silaturahmi Pak Kiai untuk melihat apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya pendapat kita masing-masingnya. Demikian saja, semoga pada kesempatan ini kita diberikan selalu kesehatan, dan juga Pak Kiai, dan juga kasus-kasus AS Panji Gumilang ini juga segera selesai dan umat tidak dipecah belah atau dijadikan sebagai yang dapat merusak persatuan umat Islam khususnya, dan tentu juga persaudaraan watoniyah pada umumnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.